Halo semuanya. Selamat datang di channel Random. Di video aku kali ini aku bakal ngebahas alur cerita dari film Elemental Forces of Nature. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke videonya. Film ini dimulai dari sepasang elemental api bernama Bernie dan Cinder yang sedang berlayar dan sampai di kota elemental. Bernie dan Cinder yang kesulitan mencari tempat tinggal baru mereka. Disebabkan Bernie dan Cinder adalah elemental api. Pada akhirnya mereka menemukan bangunan tua yang mereka manfaatkan untuk menjadi tempat tinggal mereka. Beberapa waktu kemudian, putri dari Bernie dan Cinder lahir ke dunia dan menamainya Ember. Rumah yang ditinggali Bernie dan Cinder bersama putri mereka Ember, kini menjadi sebuah toko yang bernama Fireplace. Lingkungan yang sebelumnya hanya ada beberapa rumah dari para elemental api. Seiring berjalannya waktu menjadi sebuah pemukiman padat para warga api dan membuat toko milik orang tua Ember menjadi semakin ramai. Ember yang sudah semakin dewasa dan mulai mendapat kepercayaan dari ayahnya untuk menggantikan posisinya menjaga toko mendapatkan kesempatan tersebut. Namun Ember yang tidak dapat mengendalikan emosi mengakibatkan pelanggan ketakutan. Bernie kemudian datang dan menenangkan Ember. Beberapa tahun kemudian Ember yang sedang melayani para pembeli kembali tidak bisa mengendalikan emosi miliknya. Alhasil Bernie datang untuk menenangkan Ember dengan cara menantang Ember bahwa ia tidak dapat melewati waktu pengiriman barang milik Bernie. Ember kemudian segera mengambil beberapa barang yang diperlukan untuk diantarkan kepada para pelanggan. Di luar toko, Ember telah ditunggu oleh temannya yang bernama Claude. Ember yang kembali memberitahu agar Claude tidak kembali lagi menemuinya karena akan membuat ayah Ember mengusirnya karena perbedaan elemental. Setelah berbicara dengan Claude, Ember langsung bergegas menghantarkan pesanan para pelanggan karena sedang dikejar waktu. Setelah selesai menghantarkan pesanan kepada para pelanggan, Ember kembali ke toko dan melihat ayahnya tertidur di meja. Ember kemudian membangunkan ayahnya dan menyuruhnya istirahat di ruangannya. Saat akan pergi ke ruangannya, Bernie kembali memberitahu Ember bahwa esok hari Ember akan diberikan kepercayaan untuk menjaga toko lagi. Mendengar hal itu Ember sangat senang dan tidak sabar menunggu pagi hari. Setelah pagi datang, Ember yang telah mempersiapkan toko dan bersiap menyambut para pelanggan, dikagetkan karena jumlah pelanggan yang datang bersamaan. Ember yang kebingungan karena jumlah pelanggan yang terlalu banyak, membuat dirinya tidak bisa mengendalikan amarahnya dan segera pergi ke ruang bawah tanah untuk melepaskan kemarahannya. Karena emosinya membuat Ember menjadi api ungu dan meledak, menyebabkan pipa air yang berada di ruang bawah tanah bocor dan menyebabkan banjir di ruang bawah tanah. Ember yang berelemen api degen segera menutup pipa yang bocor. Namun seseorang bernama White berelemen air yang tidak sengaja terseret arus dari pipa hingga tiba di ruang bawah tanah tokonya. Ember kemudian meminta White untuk segera pergi dari tempat tersebut. White yang bekerja sebagai pengawas kota mencatat beberapa pelanggaran yang bisa membuat toko keluarga Ember ditutup. Ember yang tidak bisa menerima tuntutan tersebut kemudian mengejar White hingga ke pusat kota elemental. White yang hampir tiba di pintu masuk balai kota, dihadang oleh Ember yang berubah menjadi api yang membara. White yang bisa mengecilkan dirinya dan berhasil melewati Ember membuat Ember putus asa dan mengatakan bahwa toko yang ia miliki adalah satu-satunya harta yang dimiliki keluarganya. White yang mendengar hal tersebut memberitahu Ember bahwa tuntutan yang telah diserahkan ke balai kota bisa dibatalkan sebelum sampai ke tangan Nyonya Cumulus. White kemudian membawa Ember ke tempat Friend yang menyalurkan surat tersebut. Namun Ember dan White yang terlambat dan surat tuntutan toko Fireplace telah terkirim. Ember yang kembali ke toko dan melihat kedua orang tuanya sedang memperbaiki pipa air yang bocor. Cinder yang merupakan ibu Ember menjelaskan bahwa alasan mengapa mereka pindah ke kota elemental adalah karena rumah yang mereka miliki di kota api telah hancur karena badai besar, dan berharap bisa memiliki kehidupan yang lebih baik di kota elemental. Ember yang mengetahui hal tersebut, menemui White dan ingin bertemu Gale yang merupakan atasan dari White untuk menghentikan tuntutan dari toko ayah Ember. White yang mengatakan kepada Ember bahwa Gale sedang libur untuk menyaksikan pertandingan olahraga. Karena Ember yang bersikeras ingin bertemu Gale, White kemudian membawa Ember ke tempat Gale menonton pertandingan olahraga. Ember yang akhirnya bisa bertemu dengan Gale dan mengatakan bahwa Gale harus menghapus tuntutan tentang toko Fireplace.
Gale yang sedang menyaksikan pertandingan dan melihat tim favoritnya kalah membuat Gale merasa terganggu. White yang melihat Ember dan Gale sedang bersitegang, melakukan sebuah gerakan yang mengajak para penonton lainnya untuk mendukung tim yang kalah agar Gale kembali fokus ke pertandingan. Alhasil tim yang didukung Gale berhasil menang dan membuat dirinya bahagia. Gale yang sudah tenang dan bahagia karena timnya menang kemudian membuat kesepakatan dengan Ember dan White bahwa mereka diberi waktu hingga hari Jumat untuk bisa mengatasi permasalahan pipa bocor yang ada di toko Fireplace dan surat tuntutan akan dibatalkan. Ember dan White yang kemudian pergi dengan balon udara untuk melacak sumber kebocoran air yang sampai ke kota api. Di tengah-tengah perjalanan mereka Ember yang melihat taman bunga di mana terdapat bunga Vivisteria yang bisa tumbuh di mana saja. Ember yang kemudian bercerita kepada White bahwa sewaktu kecil Ember yang dibawa oleh ayahnya untuk melihat bunga Vivisteria namun karena berelemen api Ember dan ayahnya tidak perbolehkan untuk masuk. Setelah terbang cukup jauh White dan Ember akhirnya menemukan sumber dari air yang sampai ke kota api dan toko Fireplace. Ember dan White yang merasakan guncangan dari kapal yang melewati sekitar tempat tersebut dan mengakibatkan air meluap dan membanjiri area tersebut. Ember yang melihat air akan mengalir ke kota api kemudian mengambil kantong pasir dan memberikannya kepada White untuk menutup kebocoran dari pintu dinding yang pecah. Setelah dapat menutupi kebocoran menggunakan tumpukan karung pasir, White mengajak Ember untuk pergi jalan ke kota dengannya besok pukul 3 sore. Ember yang tidak berkata bahwa ia mau pergi dengan White namun dengan senyuman di wajahnya Ember membuat White merasa bahwa Ember mau pergi ke kota dengan dirinya. Keesokan harinya tiba. Ember yang sedang membantu ayahnya menjaga toko dan melihat waktu sudah menunjukkan pukul 3 sore membuat Ember beralasan akan menghantarkan pesanan milik pelanggan. Cinder yang merupakan ibu Ember bisa mencium sesuatu yang aneh pada Ember bahwa sebenarnya ia sedang jatuh cinta. Ember yang segera pergi ke kota untuk menemui White yang sudah menunggu di teater Alkali. Setelah itu White kemudian mengajak Ember untuk pergi ke tempat lainnya. Beberapa hari berlalu dan tepat pada hari Jumat pagi di mana pintu dinding penahan air kembali bocor setelah tidak bisa menahan air dari lautan. Hal tersebut juga mengakibatkan pipa toko milik Ember kembali bocor dan mengarah ke tungku api biru. Di saat yang bersamaan Ember mendapat kiriman bunga yang ternyata adalah White yang bersembunyi di dalam kaca vas bunga dan menceritakan bahwa para pekerja yang bisa memperbaiki pintu dinding yang bocor mengalami insiden yang mengakibatkan mereka mengeras di dalam semen. Bernie yang mendengar suara percakapan dari ruang bawah tanah yang ternyata Ember bersama seseorang dari elemental air. Bernie yang tidak menyukai seorang dari elemental karena bisa memadamkan para elemental api. Ember yang kemudian menjelaskan bahwa White berbeda dengan para elemental air lainnya. Ayah Ember yang tidak percaya dan menanyakan tujuan White datang ke tokonya. Wadi yang tiba-tiba menjawab bahwa ia merupakan seorang yang bekerja sebagai pengawas makanan. Bernie yang kemudian memberikan beberapa makanan dari tokonya untuk dicoba White. White yang tidak punya alasan lain kemudian memakannya dan dirinya merasakan panas dari makanan yang ia makan. Di makanan selanjutnya White menyiramkan air ke dalam makanan berapi dan bisa meminumnya. Bernie yang tersinggung dan marah karena White menyiram makanannya kemudian memfoto White untuk diabadikan sebagai salah satu elemental terlarang untuk datang ke tokonya dan meminta White untuk segera pergi dari tokonya. Ember kemudian mengikuti White dan mengatakan bahwa ia akan menemuinya di pantai. Ember dan White yang sedang membuat sebuah karung yang berisikan pasir agar bisa menambal kebocoran pintu yang menahan air masuk ke kota api. Ember yang merasa putus asa dan ingin menyerah, mendapat petunjuk dari pasir yang terkena panas darinya bisa berubah menjadi kaca. Ember yang kemudian membuat sebuah bola kaca yang di dalamnya tergambar bunga Vivisteria. Ember yang mendapatkan sebuah ide dengan melelehkan pasir yang telah ia gunakan sebagai alat menambal kebocoran sebelumnya menjadi sebuah kaca. Ketika luapan air dari laut kembali datang, kaca yang menjadi bahan untuk menambal pintu yang bocor berhasil membuat air tidak lagi mengalir. White yang mengatakan akan menghubungi Gale untuk mengecek kondisi pintu yang telah diperbaiki menggunakan kaca. White juga memberikan bola kaca yang Ember tinggalkan di pantai. Setelah tiba di rumah, Ember yang sedang melihat keindahan bola kaca, mendengar sebuah suara dari toko. Ember yang kemudian melihat ayahnya Bernie sedang membereskan kekacauan yang ada di tokonya. Ember kemudian menyuruh ayahnya untuk beristirahat dan ia yang akan membereskan tokonya.
Saat akan pergi ke kamarnya untuk beristirahat, Bernie mengucapkan terima kasih dan bangga kepada Amber yang telah mau meneruskan toko Fireplace. Amber yang mendengar hal tersebut dan tidak tega mengatakan hal yang sebenarnya terjadi pada toko ayahnya. Kemudian pergi ke rumah White untuk memastikan bahwa tuntutan toko Fireplace telah dicabut. Amber yang sampai di rumah White dan telah ditunggu kedatangannya oleh White. Cinder yang diam-diam mengikuti Amber pergi menemui elemental lain. Dihadang oleh seorang penjaga dari rumah White, kedatangan Amber yang telah dinantikan oleh Brooke yang merupakan ibu dari White. Ibu White kemudian mengajak Amber untuk bergabung dengan keluarga White yang sedang mengadakan pertemuan. Ketika salah satu anggota keluarga White yang tidak sengaja memecahkan sebuah teko, Amber kemudian mengumpulkan pecahan kaca dan membuat teko baru dengan pecahan tersebut. Brooke yang kagum dengan keahlian Amber dan mengatakan bahwa Amber memiliki bakat untuk membuat benda dari kaca. Setelah selesai makan malam, para keluarga Amber memainkan sebuah permainan yang memiliki peraturan bahwa yang menangis sebelum waktunya habis maka ia kalah. Sang ibu dan sang paman dari White yang mengawali permainan dan dilanjutkan oleh White dan Amber. White mengatakan tentang apa yang ia rasakan saat dia berada di dekat Amber dan berhasil membuat Amber meneteskan air mata. Setelah selesai bermain, Amber yang akan pulang ke rumahnya diberitahu oleh ibu White bahwa selama Amber berkunjung ke rumahnya, Brooke menghubungi teman-temannya yang mempunyai perusahaan kaca bahwa mereka sedang mempunyai lowongan pekerjaan untuk seseorang. Amber yang terkejut dan kebingungan setelah mendengar perkataan dari Brooke. Amber kemudian keluar dari rumah White dan mengatakan kepada White bahwa ia tidak senang ketika ibunya memberikan pekerjaan lain untuk dirinya. White yang mengetahui bahwa Amber tidak ingin melanjutkan toko milik ayahnya dan lebih menginginkan pekerjaan lain untuk dirinya. White yang kemudian mengikuti Amber untuk pulang ke rumahnya. Sesampainya di depan toko Fireplace, keberadaan White diketahui oleh ibu Amber yang telah mengikuti mereka dari awal. Cinder yang mengatakan bahwa elemental api dan air tidak dapat bersatu. Cinder yang mempunyai pekerjaan meramal hubungan dari seseorang membawa Amber dan White untuk pergi ke ruangannya dan meminta White dan Amber untuk menyalakan asap agar Cinder bisa membaca takdir dari Amber dan White. White yang sempat kebingungan untuk menyalakan asap dari kayu tersebut, mendapatkan sebuah cara dengan memantulkan cahaya dari Amber dan mengarahkannya ke ujung kayu dan akhirnya berhasil menyalakan asap. Cinder dan Amber yang terkejut dan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Bernie yang kemudian terbangun dan membuat Cinder dan Amber panik karena keberadaan White yang ada di dalam toko dan segera menyuruhnya pergi. Amber dan Cinder yang mencoba mengalihkan perhatian dari Bernie yang curiga ada seseorang yang baru saja pergi dari toko. Bernie kemudian mengatakan bahwa dirinya bersemangat karena 2 hari lagi ia akan pensiun dan akan menyerahkan toko Fireplace sepenuhnya kepada Amber. Amber yang semakin kebingungan dan sedih karena tidak ingin mengecewakan ayahnya yang ingin sekali melihat Amber menjadi penerus toko miliknya. Amber kemudian pergi untuk menemui White dan memberikan kembali bola kaca yang ia berikan kepadanya. White kemudian mengajak Amber untuk pergi ke suatu tempat menggunakan sepatu boot. Amber yang tidak tahu maksud dari White yang mengajaknya ke taman tempat bunga Vivisteria tumbuh. Amber yang melihat Gale yang sudah ada di dalam taman dan membuat sebuah gelembung udara di dalam air. White yang mengatakan bahwa ia akan mengantar Amber untuk melihat bunga Vivisteria di dalam taman. Amber yang merasa ketakutan karena bunga Vivisteria yang ada di dalam taman yang tergenang air. White kemudian meyakinkan Amber bahwa gelembung udara yang dibuat Gale aman untuk 20 menit menyelam ke dalam taman. Amber yang ingin melihat bunga Vivisteria sejak lama kemudian masuk ke dalam bola gelembung yang dibuat Gale dan didorong ke dalam taman oleh White. Amber yang dapat melihat bunga Vivisteria secara langsung membuatnya bahagia. Namun gelem udara yang tidak dapat bertahan lama, membuat White bergegas untuk membawa Amber keluar dari taman bunga tersebut. White kemudian berbicara kepada Amber bahwa ia ingin bersama dengan Amber selamanya. Amber yang mengatakan bahwa air dan api tidak dapat bersatu. Mendapat sebuah keajaiban di mana White yang hanya mencoba memegang tangan Amber dan ternyata berhasil. Amber yang tiba-tiba teringat bahwa ia akan menjadi penerus dari toko Fireplace kemudian pergi meninggalkan White. Toko Fireplace yang sedang mengadakan acara berupa pembukaan toko kembali sekaligus mengumumkan bahwa Amber akan menggantikan posisi Bernie untuk menjaga toko. Di saat Amber akan mengucapkan sebuah janji suci,
White datang dan kembali mengatakan hal yang sebenarnya bahwa White mencintai Amber. Amber yang mengatakan bahwa ia tidak menyukai White dan mengatakan bahwa White harus segera pergi. Cinder yang menyela pembicaraan mereka dan mengatakan bahwa Amber dan White merupakan cinta sejati. Amber yang kembali mengatakan bahwa ia tidak menyukai White, membuat White tidak sengaja mengatakan bahwa ia bisa bertemu dengan Amber karena ledakan dari pipa yang bocor. Bernie kemudian mengetahui bahwa pipa yang bocor merupakan ulah dari Amber. Bernie yang kecewa dengan sikap Amber dan memutuskan untuk tidak jadi pensiun dari toko Fireplace. Setelah mendengar perkataan dari Amber berulang kali yang membuat White kecewa dan pergi meninggal Amber. Ketika Amber yang menyadari bahwa ia telah kehilangan sosok yang berarti baginya. Amber yang sedang menenangkan diri dan melihat dinding pintu tempat menahan air ternyata roboh dan mengakibatkan air mengalir dengan deras menuju ke kota api. White yang sedang mengucapkan perpisahan dengan keluarganya karena akan pergi keliling negara lain untuk menyembuhkan patah hatinya. Melihat air yang mengalir deras ke arah kota api. Amber yang bergegas untuk memberitahu para warga kota api bahwa banjir akan datang. Bernie dan Cinder yang melihat Amber dikejar oleh banjir. Ketika air sudah memenuhi kota api, Bernie yang melupakan api biru yang merupakan benda berharga milik keluarganya masih berada di dalam toko. Amber yang mengetahui hal tersebut, kemudian pergi masuk ke dalam toko untuk menyelamatkan api biru. Amber yang kewalahan menahan air masuk ke dalam toko. Mendapat bantuan dari White yang datang untuk membantu Amber. Amber kemudian membuat kaca pelindung di sekitar tempat api biru. Namun usaha Amber untuk bisa melindungi api biru hampir berakhir sia-sia karena air yang terus meluap dan membuat Amber terkurung di dalam bawah cerobong toko. Amber yang melihat tempat api biru padam karena air merasa putus asa. Namun White yang berhasil mengamankan sebagian kecil dari api biru ke dalam lentera. White yang merasakan bahwa dirinya menguap karena terlalu panas. Amber kemudian mencari jalan untuk bisa keluar dengan cara memanjat cerobong asap yang terhubung keluar bangunan. Namun bangunan yang semakin hancur karena banjir, membuat cerobong asap tertutup dan membuat White dan Amber kembali terjebak. Karena tidak ada jalan keluar, White kemudian mengatakan bahwa ia senang mengenal Amber. Dan Amber menarik kata-katanya bahwa ia mencintai White. Setelah air surut, Bernie dan Cinder yang dibantu para warga kota menemukan Amber yang berada di dalam bawah cerobong asap sendirian. Amber yang kemudian mengatakan bahwa White menguap karena panas yang terjadi. Amber yang kemudian mengakui semua kesalahannya dan membuat sekelilingnya menangis. Amber yang mendengar seseorang menangis dan melihat air menetes dari dalam cerobong asap, membuat Amber bercerita tentang sesuatu yang mengharukan yang semakin membuat air mengalir semakin deras dan membuat White kembali. Setelah kejadian tersebut, toko Fireplace yang sebelumnya hanya boleh dikunjungi oleh warga api, kini diperbolehkan untuk semua elemental. Di akhir film kita, Amber dan White yang berpamitan dengan kedua orang tua Amber dan ibu White untuk pergi bekerja di perusahaan kaca yang terletak jauh dari kota. Sebelum pergi, Amber yang melakukan penghormatan untuk ayahnya dan penghormatan tersebut dibalas oleh Bernie yang menandakan bahwa Bernie merestui kepergian Amber. Usai sudah video dari aku kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau nonton. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan update video dari aku selanjutnya. Sampai jumpa.